Saudara, banjir yang merendam permukiman warga di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah dari sisa-sisa material banjir. Hingga Sabtu malam, ketinggian air masih bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Sementara warga yang rumahnya masih tergenang banjir masih mengungsi di tenda darurat yang didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, banjir merendam rumah warga di bantaran Kali Cikarang, Kampung Jara Kosta, Desa Sikadanau, Cikarang Barat, dengan ketinggian air mencapai 1 meter pada Sabtu pagi. Alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai surut. Kali yang terdampak tadi pagi juga menjelang sore hari, tenda pun sudah berdiri dan warga pun sudah bisa menikmati lokasi yang kami dirikan. Untuk informasi yang kami dapat fluktuatif ya, ada yang sampai 80 cm, ada juga yang hanya 50 cm, tergantung kondisi di bantaran kali itu sendiri. Bencana banjir juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Saudara, banjir terjadi akibat hujan lebat yang terjadi sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Banjir terparah terjadi di Desa Kutorenon dan Biting, Kecamatan Sukodono, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Melihat ketinggian air di atas 1 meter, petugas BPBD Kabupaten Lumajang kemudian menerjunkan 2 perahu karet untuk mengevakuasi warga. Mereka dibawa ke tempat yang lebih tinggi agar bisa beristirahat. Selain itu, BPBD juga memberikan bantuan makanan siap saji kepada warga yang bertahan di rumah mereka. Di hujan lebat, sedang sampai lebat, artinya ada berapa kecamatan yang terdampak dengan hujan lebat ini. Ada 8 kecamatan. Nah, sekarang posisi ada di Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono. Setelah hampir 2 pekan banjir, meski masih menggendang, banjir di Jalan Pantura Kaligawe Semarang berangsur surut. Sepeda motor dan mobil pribadi sudah bisa melintas. Ketinggian banjir tidak turun signifikan, namun lalu lintas kendaraan kecil yakni motor dan mobil pribadi sudah mulai aktif melintas. Meski begitu, mayoritas pekerja memilih menitipkan motornya dan berangkat dengan menumpang truk muatan berat demi menghindari risiko kerusakan mesin kendaraan. Minggu pagi ini, saudara, ketinggian banjir di Jalan Kaligawe berkisar antara 20 cm dan pada titik tertentu ada yang setinggi 50 cm. Ketinggian ini turun sekitar 15 cm di hari sebelumnya. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jessi Lutfiah dan juru kamera Senut Puji di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Jessi. Jessi, bagaimana dengan situasi pagi ini? Di belakang Anda ini saya melihat masih ada genangan air ya. Kalau bisa digambarkan ketinggiannya seberapa ini, Jessi? Selamat pagi Rahma dan juga saudara. Saat ini di Jalan Pantura Kaligawe Semarang, memang ketinggian air ini masih tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu. Namun sudah mulai surut sekitar 15 cm ya. Jika bisa saya gambarkan, ini air mulai dari 30 cm hingga 50 cm pada titik tertentu. Jadi ketinggian ini berada di depan RSI Sultan Agung hingga kampus Unisula. Dan untuk aktivitas masyarakat ini sudah mulai kembali normal, di mana terlihat mobil-mobil kecil yang awalnya kemarin belum bisa melintas, ini sudah mulai melintas. Kemudian juga banyak sekali motor-motor yang sudah mulai berani melintasi Jalan Pantura ini. Namun jika dibandingkan dengan kemarin, warga ini juga masih memilih untuk tetap menggunakan atau mencegat begitu ya muatan besar untuk mereka bisa naik untuk bekerja. Atau masyarakat juga sudah mulai membuka warung-warung mereka yang berada di belakang saya, sudah bisa Anda saksikan saudara, ini juga sudah beroperasi kembali. Namun selain itu juga banjir ini bisa dikatakan merupakan banjir paling lama di Kaligawe, karena biasanya 3 hari saja banjir itu sudah surut, namun hampir 2 pekan berlangsung banjir ini masih tergolong cukup tinggi begitu. Apalagi semalam ini
ini Semarang juga diguyur hujan. Jadi sempat pagi kemarin ini banjir ini sudah lebih surut dibandingkan dengan hari ini, namun nyatanya sore dan juga malam tadi kembali diguyur hujan. Jika hari ini hujan, ditakutkan juga ketinggian banjir ini akan bertambah. Namun nampaknya pada pagi hari ini bisa Anda saksikan saudara, cuaca di kota Semarang ini panas. Rahma. Iya, kalau di Kaligawe ini kan kita ketahui ada perlintasan kereta api begitu ya. Apakah rel kereta api di perlintasan jalan Kaligawe ini juga terdampak banjir, Gesi? Dan apa sih upaya yang dilakukan agar perjalanan kereta api ini tidak terganggu? Ya, Rahma, untuk perlintasan kereta api memang terdampak banjir. Bahkan menjelang naik pada rel kereta ini, banjir di titik tersebut ini termasuk yang cukup tinggi begitu. Jadi pemerintah dan juga pihak terkait PT KAI Daup 4 Kota Semarang ini rencananya akan segera mengambil tindakan tegas dengan meninggikan begitu rel kereta api setinggi 30 cm. Hal ini rencananya akan dilakukan pada Senin malam. Jadi kemungkinan besarnya nanti akan ada penutupan jalan di sekitaran perlintasan kereta api Kaligawe. Nah, nanti jika terdapat penutupan jalan ini, maka akses lalu lintas ini akan dialihkan ke jalan arteri melalui jalan Walter Mongisidi, kemudian ke Soekarno-Hatta dan menuju arteri. Rahma. Iya, kita berharap ini banjirnya bisa langsung surut begitu ya, bisa cepat surut dan juga tidak ada yang terganggu, terkhususnya dari jalan dan juga perlintasan rel kereta api yang ada di Jalan Kaligawe ini. Terima kasih laporan lengkapnya, jurnalis Kompas TV, Gesi Lufiah dan juru kamera Senut Puji langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Saudara, BMKG bilang Indonesia masuk musim hujan hingga Februari 2026. Jangankan 4 bulan, beberapa jam hujan deras dan angin kencang bisa mengakibatkan pohon tumbang dan banjir di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun diminta untuk segera memitigasi agar dampak cuaca buruk tidak memperparah kondisi warganya. Selengkapnya saudara kita bahas usai jeda, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.